Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi akad salam. Jadi, salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan. Mengapa dikatakan pendahuluan? Karena ketika memesan barang, menyerahkan uangnya di muka. Jadi, akad salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembelian dan pembayarannya dilakukan di muka dan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari. Dan PSAK 103 juga mendefinisikan akad salam sebagai akad jual beli barang pesanan dan pengiriman dilakukan di kemudian hari oleh penjual, dan pelunasannya dilakukan pada saat akad sesuai syarat-syarat tertentu. Dan untuk mengurangi risiko kerugian maka pembeli dapat meminta jaminan kepada penjual. Contohnya yaitu pembeli memesan beras dengan tipe IR64 sebanyak 2 ton dengan harga 5.000 per kilogram, dan penyerahannya dilakukan 4 bulan ke depan atau pada saat panen. Pembayaran atas pesanan ini dilakukan di muka, jadi sudah jelas di sini pembeli harus menyerahkan uangnya di muka sebanyak 10 juta untuk pembelian beras sebanyak 2 ton, dan penyerahan barang akan dilakukan 4 bulan kemudian. Jadi akad salam dan PSAK 103 juga melakukan transaksi akad salam, yaitu dapat uang tunai, manfaat atau barang, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Dan manfaat transaksi akad salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dengan jumlah dan kualitas pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakati dari awal. Dan manfaatnya bagi penjual adalah memperoleh dana untuk aktivitas produksi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Dan dalam akad salam, harga barang yang telah disepakati tidak boleh diubah selama jangka waktu akad. Dan apabila barang pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dari awal, dapat melakukan hiyar, yaitu dapat memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Dan pembayaran atas ini dapat dilakukan secara langsung oleh dua pihak, yaitu pembeli dengan penjual, dan juga dari tiga pihak, yaitu pembeli, penjual, dan pemasok, yang biasa disebut dengan salam paralel. Dan transaksi akad salam ini biasanya digunakan oleh industri pertanian. Baik, saya akan melanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis akad salam. Yang pertama, salam. Salam yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan baru dilakukan di kemudian hari. Dan yang kedua, salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemasok dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual.
Jika salin tergantung hingga menjadi syarat maka tidak diperbolehkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang dasar syariah. Sumber hukum akad salam terbagi dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin illa ajalim musamma faktubu wal yaktubainakum katibum bil adli, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaknya kamu menulisnya dengan benar. Dan di dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu a'ufu bil aqud, yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan adapun sumber hukum yang kedua yaitu Al-Hadis yang berbunyi, barang siapa yang melakukan dalam hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan adapun hadis yang kedua yaitu 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tunai, muqaradah atau mudarabah, dan campuran gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan ketentuan akad salam. Nah, rukun akad salam ini ada 3. Yang pertama pelaku, yang kedua objek, dan yang ketiga ijab kabul, di mana pelaku itu terdiri atas pembeli dan penjual, kemudian objek itu berupa barang yang diserahkan dan modal salam. Kemudian yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Nah, adapun ketentuan syariah akad salam antara lain, yang pertama pelaku adalah cakap hukum atau balik. Kemudian yang kedua objek akad. Nah, objek akad ini ada 2. Yang pertama ketentuan syariah terkait modal salam. Nah, itu ada 3 juga. Yang pertama itu modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Kemudian modal salam berupa uang tunai. Kemudian modal salam diserahkan apabila akad berlangsung, bukan utang ataupun merupakan pelunasan piutang. Nah, kemudian objek akad yang kedua itu mengenai ketentuan syariah terkait barang salam. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama, barang tersebut harus diketahui ukurannya, jenisnya, dan jumlahnya. Kemudian barang tersebut dapat dikuantifikasi, ditakar maupun ditimbang. Kemudian waktu penyerahan barang tersebut harus jelas, ada waktu tertentu, ada waktu yang telah ditentukan. Kemudian barang tidak harus ada pada tangan penjual, tetapi barang harus ada sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang telah ditentukan, maka akad rusak. Dan di sini pembeli boleh memilih antara menunggu pesanannya atau membatalkan akadnya. Kemudian apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka pembeli di sini boleh membatalkan atau boleh menerima atau menolaknya. Kemudian apabila kualitas barang lebih baik, maka penjual di sini tidak boleh meminta penambahan harga karena ini sudah termasuk
kepuasan konsumen. Kemudian apabila barang kualitasnya lebih rendah, maka pembeli boleh memilih menolak atau menerima barang tersebut. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Kemudian barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo, asalkan disetujui oleh kedua belah pihak yang telah setuju, dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Kemudian itu ada penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima, tidak boleh secara syariah. Kemudian apabila tempat penyerahan barang tidak ditentukan, maka akad sah-sah saja. Begitupun sebaliknya, apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, contohnya gudang pembeli. Yang terakhir itu ijab kabul. Nah, di mana ijab di sini merupakan penyerahan dan kabul di sini merupakan penerimaan, maka di sini harus ada saling ridha dan rela di antara kedua belah pihak tersebut. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya mengenai berakhirnya akad salam ada beberapa. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Kemudian kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akadnya. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang keempat, barang diterima. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sedang diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya yaitu skema akad salam. Yang pertama, skema salam. Si pembeli melakukan pemesanan barang sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan si penjual. Lalu pembeli dan penjual melakukan negosiasi. Setelah melakukan negosiasi dan menyepakati akad salam, si pembeli melakukan pembayaran di muka terhadap penjual dan sisanya dibayar kembali pada saat barang datang. Dan yang keempat, si penjual melakukan produksi sesuai pesanan yang telah dipesan si pembeli. Lalu penjual menyerahkan barang dan mengirim barang tersebut ke pembeli dan menerima pembayaran yang tersisa. Yang kedua, skema salam paralel. Prosedur untuk salam paralel sama halnya seperti akad salam biasa. Yang menjadi pembedaannya adalah di dalam salam paralel melibatkan pihak ketiga. Salam paralel merupakan pelaksanaan dua transaksi salam, yaitu antara si pemesan, pembeli, dan dengan penjual, serta antara pihak penjual dengan pemasok atau produsen maupun pihak ketiga lainnya. Proses transaksi tersebut terjadi jika si penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut. Jadi intinya ada tiga pihak yang terlibat dalam skema akad salam paralel, yaitu penjual atau pemasok, pembeli, penjual, dan pembeli. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai perlakuan akuntansi PSAK 103 revisi 2016. Yang pertama itu akuntansi untuk pembeli. Seperti yang dilihat pada PPT,
Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi, yang pertama, perlakuan piutang salam, yang mana piutang salam ini diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan. Nah, modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas ini diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Nah, contoh yang pertama itu contoh penyerahan modal berupa kas. Pembeli menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR 54 dengan kadar air 15% sebanyak 200 ton secara tunai. Nah, nilai modal salam tersebut yaitu 500 juta. Jurnal yang dibuat adalah piutang salam didebit sebesar 500 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 500 juta rupiah. B. Modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas itu diukur sebesar nilai wajar. Nah, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh penyerahan modal berupa aset non-kas. Nah, pembeli ini menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR 54 sebanyak 200 ton itu. Modal salam yang diserahkan pembeli adalah 1 unit mobil Mitsubishi pickup dengan nilai wajar 500 juta rupiah. Nah, pencatatan apabila nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat itu, jika nilai tercatat mobil pembeli sebesar 550 juta, maka jurnalnya adalah piutang salam didebit, kerugian didebit, aset non kas dikredit. Nah, mengapa di sini tercatat kerugian 50 juta? Karena yang tercatat mobil dibayarkan modal salam itu 550 juta, sedangkan nilai wajarnya itu 500 juta. Nah, yang kedua, pencatatan apabila nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat. Jika nilai tercatat mobil pembeli adalah 450 juta rupiah, maka jurnalnya adalah piutang salam didebit pada aset non kas dikredit pada keuntungan dikredit. Nah, mengapa di 50 juta ini dinilai sebagai keuntungan? Karena tercatat mobil pembeli itu 450 juta, yang mana nilai wajar yang seharusnya itu 500 juta. Jadi keuntungan bagi pembeli itu 50 juta rupiah. Selanjutnya, penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Nah, contoh jurnal yang dibuat saat barang pesanan sesuai dengan akad adalah aset salam didebit senilai 500 juta dan pada piutang salam dikredit senilai 500 juta karena barang pesanan itu sesuai dengan akad. Nah, jika barang pesanan berbeda kualitasnya, yang pertama, nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya dapat sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, sehingga barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Nah, contohnya itu barang pesanan memiliki nilai wajar yang lebih tinggi. Jika nilai wajar beras yang diterima ternyata 520 juta rupiah dengan kadar air 12%, maka jurnal yang dibuat yaitu aset salam didebit senilai 500 juta rupiah pada piutang salam dikredit senilai 500 juta rupiah.
Nah, jika nilai wajar dari barang pesanan diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Nah, contoh barang pesanan memiliki nilai wajar yang lebih rendah jika nilai wajar beras yang diterima ternyata itu senilai 470 juta rupiah dengan kadar air 18%. Maka jurnal yang dibuat adalah persediaan aset salam diukur pada nilai wajar di debit senilai 470 juta rupiah pada kerugian salam di debit senilai 30 juta rupiah pada piutang salam di kredit senilai 500 juta rupiah. Nah, kenapa di sini kerugian salam itu 300 juta rupiah, 30 juta rupiah? Karena pembeli pada saat menerima beras ini hanya senilai 470 juta. Nah, yang seharusnya itu 500 juta rupiah. Selanjutnya, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, contoh barang pesanan tidak diterima seluruhnya itu, misalnya dari jumlah 200 ton yang dikirimkan ternyata hanya 100 ton yang sesuai dengan spesifikasi, sedangkan sisanya senilai 100 ton itu tidak memenuhi. Maka untuk barang yang tidak diterima itu, tanggal pengiriman barang diperpanjang, sehingga jumlah nilai barang yang diterima akan dijurnal, sementara yang belum diterima itu belum dijurnal dan hanya dilakukan pencatatan administratif penundaan. Jadi jurnalnya itu aset salam sebesar jumlah yang diterima di debit 250 juta pada piutang salam di kredit senilai 250 juta. Mengapa di sini 250 juta? Karena dari 200 ton itu hanya setengahnya. Jadi 500 juta setengah dari 10 ton itu berarti 200 ton itu berarti hanya 250 juta. Selanjutnya, untuk barang yang tidak diterima seluruhnya atau sebagian dari barang yang dikirim dan akadnya dibatalkan, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jika pembeli menerima barang yang sesuai spesifikasi dan sisanya itu dibatalkan, maka jurnal yang dibuat adalah piutang lain-lain penjual sebesar yang dibatalkan 250 juta di debit pada piutang salam 250 juta di kredit. Mengapa menjadi piutang penjual? Karena yang sebelumnya tadi 250 juta itu hanya sebanyak 100 ton dan 100 tonnya itu jika dibatalkan menjadi piutang penjual. Selanjutnya, untuk barang yang tidak diterima seluruhnya atau hanya sebagian dari barang yang dikirim dan akad dibatalkan, namun pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan, maka jaminan tersebut dapat dijual dengan persetujuan penjual. Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisihnya antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Contohnya, pesanan tidak diterima tetapi memiliki jaminan. Jadi pembeli menerima pesanan itu sesuai dengan spesifikasi senilai 250 juta tadi, dan namun sisanya yang 100 ton itu dibatalkan. Jadi penjual memiliki jaminan yang dijual dengan nilai 200 juta rupiah. Nah, jurnalnya itu kas di debit senilai 200 juta pada piutang lain-lain penjual di debit senilai 50 juta pada piutang salam di kredit senilai 250 juta. Nah, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual.
misalnya jaminan yang terjual tadi itu menjadi 300 juta rupiah, maka jurnal yang dibuat itu kas pada debit senilai 300 juta rupiah, pada utang lain-lain penjual senilai 50 juta rupiah di debit dan pada piutang salam di kredit senilai 250 juta. Selanjutnya yang keempat, denda yang diterima dan diperlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Nah, contoh denda, disepakati bahwa denda setiap keterlambatan penyerahan barang itu sebesar 200.000 per hari. Nah, penjual terlambat menyerahkan, misalnya penjual terlambat menyerahkan selama 5 hari, maka jurnal yang dibuat itu kas pada debit senilai 1 juta karena 200.000 dikali 5 hari, pada dana kebajikan pendapatan denda di kredit senilai 1 juta. Denda itu hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya tapi sengaja tidak melakukannya atau lalai. Nah, hal ini berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Selanjutnya ada penyajian. Penyajiannya itu yang pertama, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang itu harus dilunasi oleh penjual karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang terakhir, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai rendah biaya perolehan apabila nilai relasi neto atau nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang keenam itu ada pengungkapan besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri ataupun yang dibiayai secara bersama-sama dari pihak lain. Yang kedua, jenis dan kualitas barang pesanan. Dan yang terakhir, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang tadi itu dari akuntansi untuk pembeli, sekarang akuntansi untuk penjual. Yang pertama itu pengakuan kewajiban salam, yang mana kewajiban salam ini diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam, yang mana modal usaha salam ini yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam jika modal salam yang diterima itu dalam bentuk kas, maka diukur sebesar jumlah yang diterima. Contoh yang pertama, contoh penerimaan modal berupa kas. Penjual itu menerima modal salam berupa mobil Mitsubishi pickup dari pembeli itu dengan senilai 500 juta rupiah. Nah, jurnalnya itu kas di debit senilai 500 juta karena kasnya senilai mobil pickup itu tadi bertambah pada utang salam di kredit 500 juta senilai pesanan yang dipesan oleh pembeli. Lalu jika modal usaha salam yang diterima dalam bentuk aset non-kas itu, maka akan diukur sesuai sebesar nilai wajar. Nah, contohnya penerimaan modal berupa aset non-kas, pembeli dan penjual ini menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR54 sebanyak 200 ton dengan penyerahan aset non-kas berupa 1 unit mobil Mitsubishi pickup. Nah, nilai wajar mobil itu 500 juta. Jurnalnya aset non-kas, nilai wajar di debit senilai 500 juta pada utang salam di kredit senilai 500 juta. Nah, kewajiban salam dihentikan pengakuannya
pada saat penyerahan barang pada pembeli. Contohnya penyerahan barang pesanan, jurnal yang dibuat pada saat beras itu sudah diterima oleh pembeli, yaitu utang salam di debit senilai 500 juta, pada penjualan di kredit senilai 500 juta. Nah, mengapa utang salam tadi di debit? Karena utang penjual kepada pembeli itu sudah tidak ada atau berkurang, dan penjualan itu di kredit karena pendapatan dari beras yang dipesan oleh pembeli itu senilai 500 juta. Selanjutnya, nomor 4, saat tanggal penyerahan, penjual gagal memenuhi akad salam. Nah, dari jumlah 200 ton itu yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli, ternyata hanya 100 ton yang memenuhi spesifikasi, sedangkan 100 ton sisanya tidak sesuai dengan spesifikasi. Maka jika pembeli memperpanjang tanggal pengiriman, maka nilai yang tercatat itu, nilai tercatat utang salam menjadi sebesar yang belum dipenuhi, yaitu 250 juta sesuai dengan nilai dalam akad. Nah, jurnal bagian barang pesanan yang diterima itu kan hanya 100, maka jurnalnya itu utang salam sebesar jumlah yang diterima di debit 250 juta pada penjualan di kredit senilai 250 juta. Nah, jika pembeli membatalkan sebagian atau seluruhnya, maka utang salam berubah menjadi utang yang harus dilunasi oleh penjual. Sebagian yang tidak dapat dipenuhi itu kan tadi 250 juta sebanyak 100 ton. Nah, jika pembeli hanya menerima barang yang sesuai spesifikasi hanya 100 ton itu dan sisanya dibatalkan, maka jurnalnya utang salam di debit senilai 250 juta pada utang salam lain-lain pembeli sebesar yang dibatalkan di kredit, yaitu 250 juta. Nah, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan penjual itu mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai salam, maka selisih antara nilai yang tercatat itu utang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai utang kepada pembeli. Nah, contohnya itu pembatalan akad dengan jaminan, pembatalan akad dengan jaminan pembeli itu hanya menerima sebagian barang yang sesuai spesifikasi sebanyak 100 ton itu, lalu 100 ton sisanya itu dibatalkan. Nah, penjual ini memiliki jaminan yang dijual dengan nilai 200 juta rupiah. Nah, jurnalnya utang salam di debit senilai 250 juta pada aset non-kas sebesar nilai terjual aset jaminan pada kredit 200 juta rupiah pada utang lain-lain pembeli senilai 50 juta rupiah. Nah, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai yang tercatat utang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Jadi misalnya jaminan yang terjual itu seharga 300 juta, maka jurnal yang dibuat itu utang salam pada debit 500 juta, pada piutang lain-lain pembeli di debit sebanyak 50 juta, pada penjualan aset non-kas sebesar nilai terjual aset jaminan pada penjualan senilai 250 juta di kredit, pada aset non-kas sebesar nilai terjual aset jaminan sebanyak di kredit 300 juta rupiah. Nah, saat menerima pembayaran dari penjual untuk kelebihan penjualan jaminan, maka jurnalnya itu kas di debit senilai 50 juta rupiah pada piutang lain-lain pembeli senilai 50 juta rupiah.
Selanjutnya, jika penjual melakukan transaksi salam pada raya, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan jumlah pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli. Nah, contohnya itu pembelian aset salam, yang mana untuk memenuhi perjanjian salam ini, pembeli dan penjual menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR 54 dengan kadar air 15% sebanyak 200 spesifikasi ton dengan nilai 500 juta rupiah. Penjual memperoleh dari pemasok lain untuk yang sama dengan harga pembelian sebesar 450 juta. Nah, jurnalnya itu aset salam pada debit senilai 450 juta, pada kredit kas di kredit senilai 450 juta. Nah, aset salam yang dimiliki penjual ini bertambah senilai 450 juta dan kas penjual ini berkurang. Nah, contoh penyerahan aset salam ketika menyerahkan persediaan. Jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir berbeda dengan biaya perolehan barang pesanan, maka akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sesuai contoh sebelumnya, jurnal saat penyerahan barangnya yaitu utang salam di debit senilai 500 juta pada aset salam di kredit senilai 480 juta, pada keuntungan salam di kredit senilai 20 juta rupiah. Nah, keuntungan salam ini merupakan keuntungan dari penjual senilai 20 juta karena yang dibeli tadi itu 450 juta, sementara pembeli itu membayarnya 500 juta rupiah. Oke, selanjutnya pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam itu diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau biaya relasi neto. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang ketujuh, penyajiannya itu penjual menyajikan modal usaha salam diterima sebagai kewajiban salam. Nah, yang terakhir pengungkapannya. Yang pertama, piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang terakhir, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang studi kasus dari akad salam. Yang pertama, akuntansi sebagai penjual. Tanggal 7 April 2021, Mas Lutfi menerima pembayaran modal salam sebesar Rp85.000 dari brownies atas pesanan sebanyak 1 kotak brownies. Nah, penyerahan barang akan dilakukan 3 hari ke depan, yaitu tanggal 10 April 2021. Jurnalnya pada tanggal 7 April 2021, kas pada debit senilai Rp85.000, pada hutang salam di kredit senilai Rp85.000. Mengapa kas di debit? Karena modal salam yang dari pembeli tadi bertambah menjadi kas penjual. Nah, sedangkan hutang salam itu bertambah, maka dari itu tempatnya di kredit senilai Rp85.000 karena barang pesanan belum diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya, tanggal 10 April 2021, barang pesanan telah selesai pengerjaan dan diserahkan dengan harga sebesar Rp85.000. Jurnalnya tanggal 10 April 2021, hutang salam di debit senilai Rp85.000 pada penjualan di kredit senilai Rp85.000. Nah, hutang salam di debit itu karena brownies ini sudah diserahkan kepada pembeli sehingga hutang
penjual sudah tidak ada atau berkurang. Penjualan di kredit yang artinya pendapatan penjual bertambah Rp85.000. Nah, bagaimana pencatatan sebagai pembeli? Tanggal 7 April 2021, Mas Lutfi menerima pembayaran modal salam sebesar Rp85.000 dari brownies atau pemesanan 1 kotak brownies itu. Penyerahan barang akan dilakukan 3 hari ke depan, yaitu tanggal 10 April 2021. Jurnal dari pembeli itu 7 April 2021, piutang salam di debit senilai Rp85.000, pada kas di kredit senilai Rp85.000. Nah, mengapa di sini dihitung sebagai piutang salam? Karena pembeli ini telah memberikan modal kepada penjual sebesar Rp85.000 atas pemesanan brownies, sehingga piutang salam dari pembeli itu bertambah, lalu kas dari pembeli itu berkurang, makanya tempatnya di kredit. Selanjutnya tanggal 10 April 2021, barang pesanan telah selesai pengerjaan dan diserahkan dengan harga sebesar Rp85.000. Jurnalnya, aset salam pada debit senilai Rp85.000, pada piutang salam di kredit senilai Rp85.000. Nah, aset salam ini di debit karena brownies yang diserahkan penjual kepada pembeli telah menjadi aset salam bagi pembeli. Nah, piutang salam ini berkurang, makanya tempatnya di kredit karena penjual telah menyerahkan browniesnya dan tidak memiliki piutang lagi kepada pembeli.